الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل لعيد الفطر هذا اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات للمتقين. Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita semua. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah, seolah-olah seluruh pahala diobral semurah mungkin agar seluruh umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya di bulan suci Ramadan. Ramadan merupakan lembaga pendidikan dengan kurikulum terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berusaha untuk meyakini dan mengikuti seluruh perintah Allah dan Rasulullah dalam keadaan suka atau tidak suka terhadap perintah tersebut. Sebulan lamanya kita dididik untuk bisa mengendalikan diri dari syahwat duniawi yang sulit ditoleransi. Pada bulan ini pula semua syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan ampunan Allah ditebarkan. Itulah mengapa bulan suci Ramadan sangat dirindukan oleh setiap orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, bakkat as-samawati wal ard wal malaikatu musibah li ummati sayyidina Muhammad." Kira لأي مصيبة يا رسول الله؟ قال هي ذهب رمضان لأن دعوات فيه مستجاب وصدقة مقبولة. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika akhir malam Ramadan tiba, langit, bumi dan malaikat menangis karena adanya musibah yang akan menimpa umat Nabi Muhammad. Sahabat bertanya, musibah apakah wahai Rasulullah?
Rasul menjawab, berpisah dengan bulan Ramadan, sebab pada bulan ini doa dikabulkan dan sedekah pasti diterima. Pernahkah kita merenung dan berkata dalam hati yang paling suci, apakah puasa kita selama bulan suci Ramadan akan diterima seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita menyesali akibat tidak maksimalnya ibadah kita selama bulan suci Ramadan? Pernahkah kita merenung sejenak apakah tahun depan kita akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan? Beruntunglah bagi mereka yang dapat menyesali itu semua. Sebab hanya orang-orang terpilihlah yang akan menyesali hal itu semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikisahkan bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga beliau untuk beriktikaf sama-sama. Pada masa Rasulullah, setiap akhir Ramadan Masjid Nabawi menjadi lebih penuh. Para sahabat melakukan iktikaf dan semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Terkadang di sela-sela iktikafnya, para sahabat menangis karena Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Sebagaimana kisah sahabat Rasulullah, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang penghafal Quran dan periwayat hadis terbanyak, menangis sejadi-jadinya. Lantas ditanya oleh seseorang, mengapa kau menangis, wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, aku menangis karena perjalananku masih jauh, sedangkan bekalku masih sedikit. Namun sungguh fenomena yang cukup mengkhawatirkan, di mana mayoritas umat Islam saat ini justru bahagia di saat bulan Ramadan akan segera berakhir dan menyibukkan diri untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Bukan masjid yang semakin penuh, tapi mal-mal yang semakin berdesakan. Bukan masjid yang dipenuhi dengan tangisan khawatir tidak akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, tetapi sibuk menyiapkan perbekalan untuk mudik ke kampung halaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, tentunya tidak ada yang salah dengan mudik ke kampung halaman. Justru silaturahim kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Tetapi pernahkah kita sadari bahwa kampung halaman yang sebenarnya bukanlah di dunia, tetapi kampung yang sebenarnya adalah akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, wa lad-darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib, wa inna ad-darul akhirati lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Dalam Quran surat Al-A'la ayat 17 disebutkan, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Berdasarkan firman Allah tersebut, maka kita harus sadari dan meyakini bahwa
kampung kita yang sejatinya, dan tempat kita berkumpul bersama keluarga, yakni syurga yang keindahannya melebihi keindahan di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Namun sudah berapa banyakkah bekal kita untuk menggapai syurganya Allah? Sudah pantaskah kita masuk ke dalam orang-orang yang dijamin akan masuk surganya Allah? Sayangnya, perbekalan yang kita siapkan mungkin belumlah cukup untuk menggapai surganya Allah. Atau bahkan mungkin kita jauh dari kata pantas untuk masuk ke dalam orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada generasi umat yang jauh sudah ditinggal wafat oleh Rasulullah. Kekhawatiran tersebut yakni umat Islam bahkan mayoritas, tetapi seperti buih di lautan. Rasulullah SAW bersabda, seluruh bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk. Seorang laki-laki bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangatlah banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahn. Lalu ditanyakan kembali, apa itu al-wahn wahai Rasulullah? Beliau menjawab, al-wahn adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Ternyata inilah salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Perkataan beliau sangatlah terbukti. Mari kita coba berkaca ke dalam hati yang paling bersih. Benarkah ada penyakit al-wahn, cinta dunia dan takut mati di dalam diri kita? Benarkah kita lebih mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi? Benarkah kita lebih sibuk menyiapkan bekal untuk pulang kampung di dunia daripada pulang kampung ke kampung halaman kita yang sesungguhnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Itulah kekhawatiran Nabi Muhammad SAW terhadap kita semuanya. Saking khawatirnya beliau pernah bersabda, ingin sekali segera bertemu di surga dengan kita semuanya. Dikisahkan suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat dan tiba-tiba mengatakan, ana mushtaqin bi ikhwani. Wahai saudara-saudaraku, para sahabatku, aku begitu rindu hendak bertemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasta ikhwanik ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Lantas Rasulullah SAW menggelengkan kepalanya seraya berkata, bal antum ashabi. Tidak, kalian semua adalah sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Lalu Rasulullah menjawab kemudian, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bih. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang belum pernah berlihat kepadaku tetapi beriman kepadaku. Dikisahkan juga karena kecintaan dan kerinduan
Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau hendak menjemput umatnya di surga dan tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum umatnya berkumpul dan dibimbing masuk ke surga olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Bahkan kecintaan beliau kepada umatnya tidak hilang meski di penghujung azalnya. Beliau memohon kepada Allah agar umatnya mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat jaminan tersebut, Muhammad Rasulullah SAW segera meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, terdengar suara kesakitan dari Nabi Muhammad seraya berkata, "Ma haza?" Apa ini malaikat Israel? Lalu malaikat Israel menjawab, "Ini adalah sakaratul maut, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah agar diringankan sakaratul mautnya. Lalu malaikat Israel menjawab, "Sudah aku ringankan 70 kali, dan sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut daripada mencabut nyawamu, wahai Rasulullah." Lantas Rasulullah bertanya, 70 kali sudah kau ringankan tetapi masih terasa sakit. Lalu bagaimana kau mencabut nyawa umatku, wahai Israel? Israel menjawab, "Mereka adalah hamba biasa. Aku mencabut nyawa hamba yang lain seperti sebagaimana biasanya." Lalu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, "Allah, ana ummati sakarat." Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut bagi umatku dan bebankanlah semua sakaratul maut itu kepadaku. Lalu di hembusan terakhirnya beliau menyebut, "Ummati, ummati, ummati." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah.
Begitu rindunya Rasulullah SAW dengan kita di alam sana. Begitu khawatirnya Rasulullah dengan kita karena penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati. Pertanyaannya, sudah pantaskah kita menjadi calon penghuni surga? Atau jangan-jangan kita semua adalah pendosa yang merupakan calon penghuni neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, momentum hari raya Idul Fitri ini tidak sekadar diwarnai dengan pulang ke kampung halaman, tetapi momentum hari raya Idul Fitri ini adalah momentum untuk mempersiapkan bekal amalan untuk nanti di akhirat. Sudah saatnya melakukan muhasabah diri dan memantaskan diri agar dapat menjadi kandidat terkuat sebagai penghuni surga, berkumpul dengan keluarga tercinta dan tentunya berkumpul dengan kekasih Allah, yakni Rasulullah SAW. Hentikan semua kompetisi hanya untuk eksistensi. Kompetisi dirubah menjadi kolaborasi antar agama. Berbeda pemahaman, berbeda guru tentunya akan menimbulkan perbedaan dan membawa dampak bagi jamaahnya. Tapi jangan sampai menanamkan kebencian kepada jamaah terhadap tokoh agama yang berbeda pandangannya. Sebab manusia hanya bisa menafsirkan maksud dari firman-firman Allah, sedangkan penafsiran manusia hanya bersifat subjektif, yakni kebenaran berdasarkan pengetahuannya. Padahal pengetahuan yang Allah berikan kepada hambanya diibaratkan satu tetes air di lautan, dan kebenaran yang sesungguhnya hanya milik Allah dan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini mari kita memohon ampunan kepada Allah, berserah diri dan mengakui segala kesalahan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, dosa anak-anak kita, dan tentunya dosa orang tua kita. Serta mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا لمن ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami yang sedang berkumpul di sini menyadari betul bahwa kami semua adalah pendosa ya Allah, tetapi kami sering merasa paling bersih di antara hamba lainnya. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ingkar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak timpakan kami azab seketika ketika kami berbuat salah. Sadarkanlah kami ya Allah.
Ya Allah, betapa baiknya Engkau. Kami berjanji kemudian mengingkarinya. Kami bertaubat lalu kembali bermaksiat ya Allah. Tapi Engkau tidak marah. Tidak marah walau kami mengulangi kesalahan yang sama. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, berulang kali kami sering meninggalkan sholat karena aktivitas dunia yang padat. Berulang kali kami melakukan maksiat, tetapi Engkau masih sabar ya Allah. Engkau sabar menunggu kami datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun. Walau bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, saat ini kami datang dengan wajah yang lesu dan berkelimangan air mata untuk memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, terlalu banyak meminta tapi lupa dengan menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah Kau panggil terlebih dahulu. Izinkanlah kami memohonkan ampun kepada kedua orang tua kami ya Allah. Meskipun kami tahu bahwa kami penuh dengan dosa, tetapi ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Tempatkanlah di tempat yang terbaik bagi kedua orang tua kami. Kami malu ya Allah. Kami malu semasa hidupnya kami sering membentak, membanggakan dan tidak pernah membahagiakannya ya Allah. Ya Allah, seandainya salah satu di antara kami hari ini, esok ataupun lusa ada yang Kau panggil terlebih dahulu, izinkanlah kami untuk memohon agar cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, serta tempatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم والله موافق للأقوال الطاهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, kiranya kita bikin sekarang sambil salam-salaman memaafkan sama lain. Sambil kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi Tidak ada raihan